Di sebuah desa yang tenang, di kaki gunung yang megah, hiduplah seorang petani tua bernama Lee. Meskipun usianya telah senja, langkahnya tetap tegap. Semangatnya tak pernah padam. Setiap pagi, ia menyapa mentari dengan senyuman. Dan setiap sore, ia mengantar kepergian sang surya dengan rasa syukur. Lee bukanlah petani kaya. Hasil panennya tak selalu melimpah. Namun, wajahnya tak pernah dibayangi awan keluh kesah. Ia menerima setiap musim dengan lapang dada. Baik ketika hujan membasahi ladangnya, maupun ketika kemarau mengeringkan tanahnya. Suatu hari, seorang pemuda dari kota datang berkunjung. Ia terkesima melihat ketenangan Lee. Di tengah kesederhanaannya, Lee memancarkan aura kedamaian yang begitu mendalam. Pemuda itu yang terbiasa dengan sibuknya kehidupan kota merasa penasaran. "Pak Tua," tanyanya dengan penuh hormat, "apa rahasiamu sehingga selalu tampak damai dan bahagia?" Lee tersenyum. Kerutan di wajahnya tampak seperti guratan kebijaksanaan. "Anak muda," jawabnya dengan lembut, "aku belajar dari alam. Lihatlah aliran sungai di sana." Ia menunjuk ke arah sungai yang mengalir tenang di kejauhan. Ia mengalir mengikuti bentuk bebatuan, tak pernah memaksa. Namun, selalu menemukan jalannya menuju lautan. Begitu pula hidup ini. Kita harus selaras dengan alam, mengikuti arus kehidupan tanpa perlawanan. Kata-kata Lee yang sederhana namun penuh makna itu bagaikan air sejuk yang membasahi hati sang pemuda. Ia mulai merenung, menyadari betapa selama ini ia telah terjebak dalam arus kehidupan yang deras. Berjuang melawan setiap rintangan dan lupa untuk menikmati keindahan perjalanan. Kisah Lee dan sang pemuda mengantarkan kita pada sebuah filsafat hidup yang telah berusia ribuan tahun, yaitu Taoisme. Tao yang berarti jalan, mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menerima segala perubahan, dan menemukan keseimbangan di dalamnya. Ia bagaikan sebuah kompas yang membimbing kita mengarungi samudera kehidupan yang luas dan penuh misteri. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam pusaran ambisi dan keinginan yang tak berujung. Kita berlomba-lomba mengejar kesuksesan, kekayaan, dan pengakuan seakan-akan hidup adalah sebuah pertandingan yang harus dimenangkan. Kita lupa untuk berhenti sejenak, merasakan aliran kehidupan, dan menghargai setiap momen yang berharga. Filsafat Tao mengajak kita untuk keluar dari pusaran itu. Ia mengajak kita untuk kembali ke akar, menemukan keseimbangan dalam diri, dan harmoni dengan alam semesta. Seperti aliran sungai yang mengikuti lekuk bebatuan, kita diajak untuk mengalir bersama kehidupan, menerima setiap tantangan dan perubahan dengan hati yang lapang. Lao Tzu, sang filsuf besar pendiri Taoisme berkata, "Di dunia yang selalu berusaha membentuk kita menjadi seperti yang lain, menjadi diri sendiri adalah sebuah kemenangan yang sesungguhnya." Kutipan ini bagaikan sebuah tamparan halus yang menyadarkan kita dari mimpi. Di tengah tekanan sosial yang begitu kuat, kita seringkali lupa untuk menjadi diri sendiri. Kita berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi orang lain, mengikuti tren yang sedang populer, dan menjadi sosok yang ideal menurut standar masyarakat. Taoisme mengajarkan kita untuk melepaskan topeng-topeng itu. Ia mengajak kita untuk menerima diri apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dengan menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kedamaian dan keseimbangan dalam hidup. Kita akan terbebas dari beban untuk menjadi orang lain dan dapat menjalani hidup dengan otentik. Dalam dunia yang dipenuhi dengan distraksi dan informasi yang melimpah, kita seringkali kesulitan untuk menemukan ketenangan. Pikiran kita dipenuhi dengan berbagai macam pikiran, kekhawatiran, dan rencana.
kita terburu-buru dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, seakan-akan waktu adalah musuh yang harus dikejar. Lao Tzu mengingatkan kita, alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Renungkanlah sejenak, betapa dalam makna yang terkandung di dalamnya. Lihatlah alam semesta, sang guru kehidupan. Matahari terbit dan terbenam dengan tenang, mengikuti ritme yang telah ditetapkan. Bunga-bunga bermekaran pada musimnya, buah-buahan ranum pada waktunya. Tak ada yang tergesa-gesa, namun semuanya berlangsung dengan sempurna. Begitu pula dengan kehidupan kita. Setiap individu memiliki ritme dan waktunya masing-masing. Ada masa untuk belajar, masa untuk berkarya, masa untuk mencintai, dan masa untuk beristirahat. Tak perlu terburu-buru, tak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Taoisme, jalan menuju keseimbangan, mengajak kita untuk berhenti sejenak dari sibuknya dunia. Temukanlah keheningan di dalam diri, renungkanlah perjalanan hidup, luangkanlah waktu untuk menyepi, bermeditasi, atau sekedar berjalan-jalan di alam. Rasakanlah hembusan angin, dengarkanlah kicauan burung, hiruplah aroma bunga. Di sana, di tengah keheningan alam, kita akan menemukan kedamaian dan kembali terhubung dengan diri sendiri. Ingatlah, kesabaran adalah kunci. Seperti benih yang tumbuh perlahan menjadi pohon yang kokoh, kita pun akan berkembang dan mencapai potensi tertinggi kita pada waktu yang tepat. Percayalah pada proses kehidupan, ikutilah ritme alam dan biarkan Tao membimbing menuju keseimbangan dan kebahagiaan sejati. Di era konsumerisme ini, kita dibombardir dengan berbagai macam iklan yang menggoda. Kita didorong untuk membeli barang-barang yang terbaru, mengikuti gaya hidup mewah, dan mengukur kesuksesan dengan materi. Kita terjebak dalam lingkaran keinginan yang tak pernah terpuaskan. Taoisme mengajarkan kita untuk hidup sederhana, melepaskan keterikatan pada materi, dan fokus pada hal-hal yang esensial dalam hidup. Menghargai setiap momen, menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih, dan berkontribusi bagi kebaikan dunia. Lao Tzu berkata, orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, sesungguhnya ia adalah orang yang kaya. Bayangkan seorang anak kecil yang bermain di taman. Ia tidak memiliki banyak mainan, namun ia bisa merasakan kebahagiaan yang begitu besar hanya dengan bermain ayunan, berkejaran dengan teman-temannya, atau mengamati kupu-kupu yang berterbangan. Ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Di sisi lain, ada seorang pengusaha kaya raya yang memiliki segalanya. Rumah mewah, mobil-mobil sport, dan rekening bank yang tak terbatas. Namun, ia selalu merasa cemas dan tidak puas. Ia takut kehilangan hartanya, ia iri dengan mereka yang lebih kaya, dan ia terus-menerus mencari lebih banyak lagi. Siapakah yang sesungguhnya lebih kaya? Anak kecil yang sederhana atau pengusaha yang bergelimang harta? Lao Tzu mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan yang berlebihan. Dengan merasa cukup dan bersyukur atas apa yang telah kita miliki, kita akan terbebas dari rasa cemas dan ketidakpuasan. Kita akan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, menghargai hal-hal kecil yang seringkali terlupakan, dan merasakan kedamaian sejati dalam hati kita. Kebaikan adalah inti dari Tao. Taoisme mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada diri sendiri, sesama, dan alam semesta. Dengan menebar kebaikan, kita akan menciptakan harmoni dalam hidup dan berkontribusi pada keseimbangan dunia. Lao Tzu berkata, kebaikan yang paling utama itu seperti air. Air selalu memberi manfaat untuk semua makhluk, tanpa membeda-bedakan. Ia mengalir ke tempat yang rendah, yang seringkali dihindari orang. Karena itulah, ia selaras dengan Tao. Dalam untaian kata-kata yang indah ini, Lao Tzu mengajarkan kita tentang hakikat kebaikan sejati. Kebaikan yang tulus seperti air, tak pernah memilih, tak pernah pamrih.
Ia hadir untuk memberi, untuk melayani, dan menopang kehidupan. Ia tak mencari pujian, tak mengharapkan balasan. Ia mengalir begitu saja, mengikuti jalannya, menebar berkah kemanapun ia pergi. Seperti air yang tak pernah lelah mengalir, kita pun diajak untuk tak pernah lelah berbuat baik, menolong mereka yang membutuhkan, berbagi dengan sesama, dan menebar cinta kasih kepada semua makhluk. Dalam kerendahan hati, kita belajar untuk memberi tanpa pamrih, melayani tanpa mengharap balasan. Dalam keikhlasan, kita menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang lahir dari ketulusan hati. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Tao dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai keseimbangan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Kita akan belajar untuk menerima perubahan, menemukan ketenangan, hidup sederhana, dan berbuat baik. Taoisme bukanlah sebuah agama, melainkan sebuah jalan hidup. Ia adalah sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menemukan kebijaksanaan dalam diri, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Seperti Li, sang petani tua yang bijaksana, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di tengah kesederhanaan. Kita dapat belajar dari alam, mengikuti arus kehidupan, dan menemukan keseimbangan di dalamnya. Dan kini, tibalah saatnya untuk merenung. Bayangkan dirimu berdiri di puncak gunung, merasakan hembusan angin yang segar. Pandanganmu luas, menyaksikan lembah hijau yang membentang, sungai yang meliuk-liuk bagaikan pita perak, dan langit biru yang tak berujung. Di sana, di puncak gunung itu, rasakanlah kedamaian yang menyelimuti jiwamu. Sadarilah, kamu adalah bagian dari alam semesta yang agung ini. Seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti, hidupmu pun terus mengalir. Ada kalanya kamu berada di puncak, merasakan kebahagiaan dan kesuksesan. Namun, ada pula kalanya kamu berada di lembah, menghadapi tantangan dan kesulitan. Itulah dinamika kehidupan, sebuah perjalanan yang penuh lika-liku dan kejutan. Namun, seperti petani tua bernama Li yang kita temui di awal cerita, kamu memiliki kekuatan untuk memilih. Akankah kamu melawan arus, terjebak dalam pusaran ambisi dan keinginan yang tak berujung? Atau akankah kamu mengikuti aliran, menemukan keseimbangan dalam diri dan harmoni dengan alam semesta? Pilihan ada di tanganmu. Filsafat Tao mengajarkan kita untuk menjadi seperti air, lembut namun kuat, mengalir namun pasti. Ia tak pernah memaksa, namun selalu menemukan jalannya. Ia memberi kehidupan bagi semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Jadilah seperti air. Terimalah setiap perubahan dengan lapang dada. Temukanlah ketenangan di tengah kesibukan. Hiduplah dengan sederhana dan tebarkanlah kebaikan kemanapun kamu pergi. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukanlah tentang mencapai puncak tertinggi, melainkan tentang menikmati setiap langkah perjalanan hidup ini. Ia bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mensyukuri apa yang telah dimiliki. Ia bukanlah tentang menjadi yang terbaik, melainkan tentang menjadi diri sendiri. Ingat, jadilah seperti air. Alirkanlah kebaikan kemanapun Anda pergi. Mulailah dari hal-hal kecil, dan rasakanlah dampaknya pada diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Saya tunggu cerita inspiratif Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.